Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Putri Rahma dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 3A Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Di sini saya akan membahas kembali materi mengenai strategi pengelolaan kekuasaan. Pengelolaan kekuasaan adalah seni dan ilmu dalam memanfaatkan pengaruh untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah keterampilan bagi siapa saja yang berada dalam posisi kepemimpinan, baik itu dalam lingkungan kerja, organisasi sosial, bahkan di kehidupan pribadi. Di sini saya akan membahas 4 poin penting atau 4 strategi dalam pengelolaan kekuasaan. Strategi yang pertama adalah membangun kekuasaan. Membangun kekuasaan di sini adalah teman-teman harus bisa mengasah skill teman-teman, mengasah keterampilan teman-teman dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Dan yang kedua adalah menghasilkan hasil. Kita harus bisa membuktikan dengan hasil kerja nyata atas skill keterampilan yang teman-teman miliki. Lalu yang ketiga adalah menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain, menjadi contoh yang positif bagi orang lain. Strategi yang kedua adalah menggunakan kekuasaan secara etis. Etis di sini adalah teman-teman menggunakan kekuasaan secara transparansi, atau secara terbuka dan juga jujur ketika diberikan tugas. Lalu bertanggung jawab. Ketika kita menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang leader, kita harus bisa bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang teman-teman lakukan. Lalu yang ketiga adalah adil. Memperlakukan orang lain secara adil ini termasuk ke dalam strategi pengelolaan kekuasaan secara etis. Lalu strategi yang ketiga adalah membagikan kekuasaan. Membagikan kekuasaan di sini bukan berarti posisi teman-teman itu direndahkan, tetapi hal ini akan menjadi lebih banyak dukungan ketika kita mencapai tujuan bersama. Tapi perlu diingat, ketika kita melimpahkan kekuasaan atau memberikan kekuasaan kepada orang lain, itu harus sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, agar outputnya pun sesuai dengan tujuan awal, sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Lalu memberdayakan tim. Memberdayakan tim di sini adalah teman-teman harus bisa membangun lingkungan kerja itu yang dimana setiap anggota timnya itu dapat berkontribusi secara optimal. Karena percuma saja ketika kita mempunyai tim, ketika dalam organisasi, jika organisasi itu sendiri ataupun anggota timnya itu sendiri tidak dapat berkontribusi secara optimal, bagaimana kita akan mencapai ke dalam tujuan atau goal yang akan kita capai itu. Lalu strategi yang keempat yang terakhir adalah menyelesaikan konflik. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata konflik, tapi yang digaris bawahi di sini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan konflik tersebut. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Kita harus tahu dulu apa yang menjadi akar permasalahan konflik tersebut. Ketika kita sudah tahu permasalahannya seperti apa, barulah kita melakukan komunikasi secara terbuka. Komunikasi yang jujur dan juga terbuka ini akan sangat mempermudah ketika kita menyelesaikan konflik tersebut. Lalu yang terakhir adalah mencari solusi bersama. Dengan mencari solusi bersama, kita melibatkan orang yang memang terlibat dalam konflik tersebut, itu akan membuat kedua belah pihak itu membuat keputusan yang tidak akan merugikan keduanya. Jadi jangan sampai ketika kita menyelesaikan suatu masalah itu bahkan keputusannya akan merugikan, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu saja 4 strategi pengelolaan kekuasaan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.